Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai malam hari ini Allah ngasih kesehatan, ngasih keberkahan sehat, ngasih keberkahan umur, masih bisa berzikir bersama. Saya himbau kepada semua jamaah, karena orang berzikir itu tidak mudah. Yang mudah kalau cuma dibicarakan, kalau dilaksanakan sangat sulit, sangat sulit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk dekat kepada Allah itu memang godaannya besar, sangat besar. Yang menggoda siapa? Iblis. Seandainya yang menggoda itu kita tahu, kelihatan kan enak. Ini tidak kelihatan. Soalnya dalam perjalanan hidup saya itu dari awalnya mengamalkan hisib yang lompat dari atas pohon ke tanah tidak apa-apa, saya buang semuanya. Karena saya gelisah pada waktu itu, resah gelisah, tidak tenang. Saya berzikir, itu pun tidak ada gurunya, pindah-pindah. Sampai akhirnya dalam uzlahnya saya di Gua Wayudan itu, alhamdulillah dibaiat oleh Rasulullah dengan zikir Allahu. Terus saya zikir itu, terus belum sempurna itu, walaupun saya sudah dibaiat oleh Rasulullah, belum mencapai puncak. Puncaknya orang itu berzikir kepada Allah di saat kita zikirnya itu Allah yang nyambungkan. Kalau manusia seperti saya, kalian ingin nyambung kepada Allah, keinginan yang ada, tapi pada akhirnya putus tanpa kita sengaja. Tapi kalian kalau memang betul-betul cinta kepada Allah, di saat zikir itu lepas tanpa disengaja, baru ingat lagi, maka tubuhnya kalian semua itu bergoyang seperti ini, seperti ada yang menarik. Artinya ada penyesalan karena terputus. Biasanya seperti itu. Kalau saya, itu tandanya sampean udah cinta kepada Allah. Sebaliknya juga kalau sampean cinta kepada Rasulullah, di saat sampean bersolawat itu putus tanpa disengaja putusnya, lalu ingat lagi, sampean itu pasti bergoyang. Itu cinta namanya. Kalau belum seperti itu, kalau belum mencapai titik sampean merasa goyang, ditarik, belum cinta namanya. Kalau saya yang merasakan dalam perjalanan seperti itu, nanti pada akhirnya kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah segalanya. Akhirnya Allah itu berkenan menyambungkan zikir yang kita laksanakan tanpa kita sadari. Saya seperti itu, tanpa saya sadari, ternyata zikir yang ada dalam jiwa saya itu nyambung. Saya terkejut awalnya, loh kok bisa ini tidak putus terus sampai sekarang. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin kita bisa nyambung. Kita itu harus berusaha ingin tidak lepas, cuman itu aja. Tapi kalau sudah Allah dan Rasulullah berkehendak, kedua-duanya itu akan jalan dan tidak akan putus. Itu zikir. Nah, di atas zikir itu, kalau sampean sudah tidak lepaskan, sudah zikir, ada keyakinan yang menumpangi di atas segalanya, keyakinan yang selalu bersama dengan Allah. Setelah zikir itu tidak putus, maka kita akan merasakan selalu bersama dengan Allah. Itu pasti. Ada orang merasa bersama dengan Allah, tapi zikirnya putus. Itu bukan jalan saya. Saya tidak pernah mengalami yang seperti itu. Cuman kalau saya setelah zikir itu tidak putus, selalu berzikir menyebut asma Allah, maka saya selalu merasa bersama dengan Allah dan selalu dekat dengan Allah. Kalau sudah sampai pada titik itu, sebetulnya ada rasa malu kepada Allah.
ada rasa malu, ada rasa takut, takut sombong kepada Allah, bukan sombong kepada manusia, tapi takut sombong kepada Allah. Ada rasa-rasa seperti itu nanti muncul. Kalau saya dalam perjalanan saya seperti itu, memang harus berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha semampu kita, lalu kita masih belum mencapai titik yang Allah kehendaki, selalu Allah nyambungkan zikir kita, kita itu tidak salah. Menurut saya tidak salah, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi karena tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita harus menerima apa adanya. Tapi kita semoga menjadi orang yang Allah selamatkan dunia akhirat dan selalu bersama syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak semua orang jiwanya itu nyambung kepada Allah. Tidak semua orang, walaupun ulama terdahulu tidak semuanya. Karena itu menurut saya bukan karena keturunan, karena kemujuran. Karena kemujuran kita, lalu kita oleh Allah disambungkan dengan menyebut nama Allah, dengan memuji kepada Allah. Makanya saya ingin jemaah saya itu tahu caranya sholat. Sholat itu yang sampean sembah Allah, pasti jawabannya Allah. Tapi caranya nyembah, waktu nyembah Allah di mana? Allah di mana, dan yang kamu sembilan rasakan seperti apa, dalam keadaan apa, itu dirasakan, tapi tidak bisa dilihat dan tidak bisa diwujudkan. Cuman kita bisa merasakan sesuatu yang memang kita selalu merasa dekat kepada Allah. Kalau sudah sampai semua jemaah saya pada titik seperti itu, saya orang paling bahagia di dunia. Sebetulnya orang sholat itu sampean menyembah Allah, sampean menyembah Allah. Allah bukan ada di depan sampean, bukan. Tapi Allah bersama rasa yang ada di dalam kalian semua, yang meliputi dan menyelimuti kalian semua. Apa persembahan yang diberikan kepada Allah oleh diri kita? Takbir, menyebut nama Allah. Puji itu yang ada dalam hati, itu adalah pujian nurani kita kepada sang yang menterjelikan, yaitu Allah itu sendiri. Sembahnya yaitu kita dalam keadaan sujud, bertahiyat, itu tandanya pengabdian. Makanya antara niat dan pelaksanaan itu tidak sama. Niatnya sampean takbiratul ihram itu yang memang sampean mengabdi kepada Allah, sampean persembahkan kepada Allah, sampean berikan kepada Allah. Makanya niatnya niat sholat karena lillahi ta'ala, iya kan? Sujudnya itu bukan untuk itu, sudah perintah kepada jasad kita, kepada fisik kita. Setelah kita berniat kepada Allah, kita melaksanakan perintah. Ibadahnya yang mana? Yang niat kepada Allah itu untuk apa? Jadi kita sholat itu hanya semata-mata kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Artinya di saat kita bertakbir Allahu Akbar dengan niat di dalam hati, lalu kita baca bacaan sholat, artinya kita jangan selalu pikiran itu berjalan sendiri. Makanya orang sholat itu, saya tidak ngerti ya apa itu nanti mendapatkan rahmatnya Allah juga, tidak tahu juga, wallahu alam, itu urusan Allah. Soalnya di saat kalian bersolat kepada Allah, ternyata pikiran sambian nyampe ke Pasar Perinduan, nyampe ke Kota Blitar atau kota alun-alun Malang umpama, itu kalau bukan menurut saya, Syekh Abdul Qadir Jilani bilang sama saya, itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah pikirannya sendiri, tapi melaksanakan perintah Allah. Tapi menyembahnya bukan menyembah Allah katanya, tapi menyembah pikiran yang sedang ada di alun-alun Batu Malang kayak gitu. Itu bisa
disimpulkan nanti bisa berkumpul, akan berjalan kemana-mana di saat jiwa kita hidup berzikir menyebut nama Allah. Setelah nurani itu memuji yang mentejallikan, yaitu Allah itu sendiri, maka pikiran itu tidak akan kemana-mana. Cuman sampean harus banyak berzikir, belajar banyak berzikir. Karena pertarungan antara iblis dan kita di waktu itu, kalau selain itu bukan digoda sampean. Tapi kalau sampean di luar sholat bukan digoda tuh. Cuma sampean itu di apa ya? Umpamanya biasanya orang kan ke perempuan, ada perempuan cantik, bukan digoda. Nggak ada. Kalau menurut saya bukan sampean digoda, sampean menggoda. Kalau waktu sholat sampean memang digoda oleh iblis. Tapi dalam keadaan sadar, sampean sadar. Cuman selalu mengikuti kesadarannya yang tidak perlu diikutin. Kalau dinasihatin tidak mau. Karena tidak ada yang tahu. Padahal dinasihatin karena ada yang tahu. Malah bilangnya tidak ada yang tahu. Nah makanya itu cobaan yang paling besar ada dua sebetulnya. Kalau orang sudah punya kedudukan, jadi kiai, jadi pejabat, jadi ustadz, jadi orang kaya, cobaannya pasti perempuan dan main uang. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita selamat dari yang dua itu. Karena kalau sudah, kita tidak boleh sombong, tidak mampu kita kalau sudah mau sampai. Sejelek-jeleknya manusia, kalau sudah bawa uang, yang suka itu orang yang tidak masuk akal sudah. Tapi kalau walaupun sampean itu tampan, tidak ada aduannya di Jawa Timur, tapi sampean miskin, siapa yang mau suka sama sampean? Tidak ada yang nyapa. Makanya sampean itu harus membentengi diri dengan banyak berzikir kepada Allah, dan jangan lupa selalu sholat kepada Allah. Hanya dua, sholat, zikir. Kalau puasa itu kan tiap tahun. Kalau puasa sunnah Senin dan Kemis itu adalah sunnah Rasul, bukan kewajiban. Tapi sampean mencoba, tidak ada masalah. Tapi kan kadang aneh, orang itu kan kalau ndak gitu kan ingin dipuji oleh orang lain. Tapi ndak apa-apa, itu bagus. Tapi bukan kepada Allah yang bagus, kepada manusia. Kalau ibadah yang bagus kepada Allah itu satu, tidak membawa sesuatu yang ingin dipuji oleh makhluk. Bukan oleh Allah, tapi oleh makhluk, oleh manusia lain. Kedua, sabar, tenang dan ikhlas. Tidak ada ingin dipuji oleh orang lain dalam waktu sholat. Itu harus dihilangkan. Baru kita menjadi orang baik. Memang sulit. Kalau urusan dengan manusia gampang. Yang penting bawa sorban, dua, pakai jubah, berangkatnya ke masjid jam 10, pulangnya jam 2. Tiap minggu aja sudah, itu sudah luar biasa menurut manusia. Tapi jiwa hatinya kan belum tentu jadi baik, karena akan diselimuti rasa iri, rasa dengki, rasa dendam kepada orang lain. Saya mohon dan saya selalu berdoa kepada Allah agar seluruh jemaah saya itu lepas dari yang saya sebut barusan. Sampean ini jangan mau surga, itu tidak cocok sama Allah. Oh, Pak Sipul itu kalau hari Jumat berangkatnya jam 10, pulangnya jam 2. Sampai wiritannya tidak ada yang mau dibaca, habis semua. Tapi belum itu cocok sama manusia. Tapi hatinya Pak Sipul selalu iri sama tetangganya. Tapi tetangga saya kerjanya banyak penghasilannya, walaupun kerjaannya tidak seberapa. Kok saya tidak bisa bayar bank? Ini yang seperti ini yang sama Allah tidak cocok. Itu dihilangkan, lepas. Tawakal kepada Allah, lepas kepada Allah. Jangan lepas kepada manusia.
Kalau lepas kepada manusia sampean minta bayaran sama orang lain nanti. Tapi kalau lepas kepada Allah, serahkan kepada Allah segalanya, insya Allah kita akan sampai pada sesuatu yang kita inginkan. Itu pasti. Saya sering bilang, tidak usah sampean minta kepada Allah, zikir aja yang banyak. Saya yang akan minta kepada Allah untuk rezekinya sampean. Maaf, bukan saya sombong, enggak. Ketimbang sampean minta kepada Allah, di saat minta sampean tidak merasakan Allah ada di mana, kan bukan percuma. Allah memang sami'un basir, mendengar dan melihat. Tapi kan sampean aja kan seolah-olah jauh, jaraknya jauh, walaupun Allah selalu bersama kita. Makanya lebih bagus dan lebih baik sampean zikir aja. Saya yang minta kepada Allah. Kecuali saya sakit, makanya saya minta maaf pada jemaah. Kalau saya sakit tidak bisa sholat hajat kekayaan untuk jemaah. Bisa kadang kalau duduk, kalau masih bisa duduk, saya duduk. Selama saya masih mampu dan diberi kekuatan oleh Allah untuk memintakan selamat dari kemiskinan semua jemaah, saya pasti laksanakan. Saya pasti laksanakan. Makanya sembilan tinggal berusaha. Ya, kan kiai yang memintakan kepada Allah kita tidak usah usaha, itu tidak mungkin, tidak akan terjadi. Harus melalui usaha. Kalau sudah sampean usaha, udah zikir aja yang banyak, mendekat kepada Allah. Saya yang akan minta. Semoga permintaan yang saya tujukan untuk kalian semua Allah kabulkan. Cuman kalian jangan nuntut, kok saya tidak sama dengan jemaah yang lain. Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Saya cuman minta. Maunya ada yang kayanya mau lebih yang lain, itu sudah kehendak Allah, bukan karena permintaan saya yang pilih kasih. Tidak. Saya tidak seperti itu. Makanya ketimbang sampean minta, zikir aja yang banyak. Biar saya bangga punya jemaah karena senang berzikir menyebut nama Allah. Kalau sampean selalu minta, enggak jadi orang kaya terus, tidak kaya-kaya, sampean nanti emosi juga sama Allah. Kok Allah pilih kasih, saya udah minta 2 tahun tapi enggak dapat. Akhirnya kan emosi kepada yang menciptakan. Makanya saya mohon kepada semua jemaah bersyukur kepada Allah. Jangan selalu minta, lebih baik bersyukur. Kalau kalian ingin panjang umur, maka sampean harus bersyukur kepada Allah. Di saat sujud akhir itu, di saat sujud bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kehidupanmu kepada diri kami. Panjangkanlah ya Allah umur kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena orang yang bersyukur kata Allah akan diberikan 10 kali lipat. Sampean kan tidak pernah menyukuri umurnya, selalu bersyukur uang terus. Umurnya tidak disyukurin. Kalau ingin panjang umur, maka umur kalian harus disyukurin kepada Allah. Maka Allah tanpa sampean minta, Allah akan memperpanjang umurnya sampean. Kecuali sampean sudah tidak mampu bergerak, itu wallahu a'lam. Walaupun Allah akan ngasih panjang, tapi sampean sudah tidak bisa gerak. Masa sampean mau nyiksa istrinya atau suaminya, kan enggak. Makanya satu, mohon dipanjangkan umur. Bersyukur, bukan mohon, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, berterima kasih kami telah diberikan umur ini, kehidupan-Mu ya Allah yang dititipkan kepada kami. Ya Allah, terima kasih. Bilang kepada Allah di saat sujud syukur itu, mohon kepada Allah lagi, jadilah kami orang yang selalu dekat kepadamu. Jadilah kami orang yang ahli ibadah seperti ibadahnya Rasulullah. Yang orang mohon kan tidak masalah kan, seperti ibadahnya Rasulullah. Walaupun nanti melaksanakan tidak akan mampu. Saya sudah coba tidak mampu. Entah kalau orang Blitar dan Malang mungkin ada yang mampu. Kalau saya dulu nyoba tidak mampu. Saya pernah semaput sholat hajat dari jam 7 sampai jam 5. Bukan tidak sadar langsung roboh. Kata semaput, tidak sadar. Itu 3 hari cuma. 3 hari tahajud pernah dari jam 11 sampai fajar pernah.
Nggak kuat, nggak bisa jadi contoh sampean kalau saya, kalau urusan ibadah yang seperti itu. Kalau makanya saya sangat kagum kepada Rasulullah, karena Rasulullah sampai betisnya bengkak tetap ibadahnya. Kalau saya nggak khusus sudah, kalau sudah bengkak karena nyilu. Makanya kapan saya akan seperti Rasulullah, bagian dari ibadahnya Rasulullah. Saya cuma punya keinginan tapi tidak pernah tercapai. Semoga sampean semua yang tercapai walaupun saya belum tercapai. Cuman sampean nakalnya ini yang tidak dibeli tapi jalan terus. Sampean cuman gini loh. Sampean zikir yang banyak. Sampean zikir jangan banyak. Pokoknya zikir yang banyak. Saya akan mohon kepada Allah semoga sampean Allah sambungkan zikirnya. Sampean tidak akan susah. Yakin saya 1000% tidak akan susah. Kalau sudah hatinya, jiwanya berzikir menyebut nama Allah, sampean tidak akan pernah mengalami susah dan tidak akan pernah mengalami repot. Itu memang janji Allah dalam Al-Quran, itu nyata. Saya merasakan seperti itu. Kalau saya orang susah, ngapain saya pegang mic? Sama susahnya. Saya tidak merasakan susah, tidak merasakan takut. Mati pun tidak ada masalah. Pasti orang yang takut bukan saya, tapi jemaah dan keluarga saya. Kalau saya meninggal umpamanya. Tapi saya menghadapi seperti itu gimana? Mau takut dong, jalannya sudah tahu. Tidak ada rasa seperti itu. Nanti kalau saya tidak punya uang ini gimana? Tidak ada. Memang Allah, saya itu memang heran juga. Kalau bukan Allah yang nutup sampai pada pikiran dan perasaan saya, kan tidak mungkin. Saya heran juga. Kok bisa? Karena saya itu kan kalau tiap hari orang itu selain sakit, memang orang kadang persoalannya yang harus dibawa ke saya untuk diselesaikan. Ya enaknya karena saya tidak susah kan. Kalau saya susah menyelesaikan masalahnya orang, gimana caranya? Ribet, pasti ribet. Alhamdulillah rasa itu oleh Allah ditutup. Apa itu tidak ada, apa hilang, wallahu alam, saya tidak ngerti. Cuman itu tidak sampai pada fisik saya, perasaan saya, tidak ada. Tidak pernah merasakan saya susah seperti apa, sedih seperti apa, itu tidak ada. Memang heran karena saya manusia biasa kan. Saya juga heran kalau bukan kehendaknya, siapa saya mau bisa, saya akan menyambungkan biar saya tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa. Orang zikir juga kalau bukan Allah yang menyambungkan tidak bisa, pasti putus. Itu perjalanan hidup saya soalnya putus. Tapi setelah Allah yang berkehendak, tanpa kita sadari nyambung terus. Terkejut awalnya memang, walaupun kok bisa saya ini kok nyambung terus, walaupun tidur itu dengar. Awalnya saya terus seperti itu. Makanya semoga kalian semua adalah orang yang mendapatkan ridha Allah dan disayang oleh Rasulullah. Semoga nyambung terus dan diberikan rasa yang tidak susah. Tidak susah, tidak merasa repot, tidak merasa sedih, tidak merasa takut. Cuman kalau saya ada rasa takut, kalau sakit mau diinfus itu saya udah takut, trauma. Waduh, itu cuman kalau masalah mati tidak, saya tidak pernah merasa takut. Makanya kuncinya, sampean kalau ingin Allah perpanjang umurnya, sampean harus mensyukuri umurnya sampean sendiri. Bersyukur kepada Allah. Saya ini baru mendapatkan bahasa ini, baru mendapat aslinya. Saya itu konsultasi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani yang bilang sama saya, suruh jamaah kamu itu bersyukur tentang umurnya, tentang kehidupannya, biar Allah perpanjang umurnya. Karena itu kan milik Allah, bukan milik kita. Harus Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Allah itu janjinya Allah sendiri dalam Al-Quran, suruh. Sebetulnya ini hasil konsultasi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang sama saya, bilang sama jamaah, kamu suruh
bersyukur tentang kehidupan yang dimiliki, yang Allah berikan, karena kehidupan itu bukan milik manusia, milik Allah, cuman Allah titipkan. Kalau kita selalu syukuri, maka umur itu akan diperpanjang oleh Allah. Itu pasti, karena Allah berjanji. Cuman kan selama ini kita lupa kan, tidak pernah mensyukuri umur. Yang disyukuri kalau dapat uang, dapat kerjaan, alhamdulillah, sudah dapat ojekan 30.000 katanya. Itu yang sering disyukurin. Sebetulnya umur, makanya mulai dari sekarang, besok, kita yang harus pertama syukurin kepada Allah adalah kehidupan yang ada di dalam kita. Yang kehidupan itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita harus bersyukur kepada Allah. Terutama kalau sudah sujud akhir. Saya yakin kita semua akan panjang umur. Ya kalau sudah lumpuh jangan minta diperpanjang umurnya lah. Kasihan yang hidup, yang sehat. Cuman setelah itu sampean bersyukur, baik tentang hartanya, tentang uangnya silahkan, tapi umurnya lebih dulu sampean syukurin kepada Allah. Harus biar kita semuanya panjang. Semoga sampai pada 100 tahun lagi. Tapi kalau sudah tidak kuat jangan selalu minta panjang umur. Menyedihkan juga nanti kan. Kalau masih sehat tidak ada masalah. Makanya setelah mensyukuri umur kita, kita syukuri nikmat yang Allah berikan, yaitu harta, pekerjaan. Syukurin kepada Allah. Biar Allah kasih lagi berlipat-lipat, karena kalau tidak keliru 10 kali lipat ya, 10 kali lipat dari apa yang Allah berikan. Kalau kita bersyukur tentang umur kita, mungkin Allah akan ngasih 10 kali lipat dari apa yang kita, umumnya umur kita 40. Kalau diganti 10, hanya saat kita sampai tidak bisa pegang tongkat. Enggak ada masalah, Pak. Kalau kita panjang umur semua. Karena ini hasil sharing, hasil komunikasi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani saya. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang sama saya, bilang sama jemaah kamu, umurnya syukurin kepada Allah, biar Allah perpanjang. Jangan cuma selalu harta terus katanya. Bilang seperti itu, cuman saya malu sebetulnya. Beliau bilang seperti itu, saya malu. Cuman kan saya harus sampaikan karena beliau bilang harus disampaikan. Masalah setelah disampaikan sampai anda nyukurin umurnya kan, mungkin pengen cepat mati, tidak ada masalah juga. Nah iya, saya yakin sampean akan panjang umurnya dengan selalu mensyukuri umur kita kepada Allah.